Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham dan saham-saham ini yang ada requestan dari teman-teman di channel YouTube ya, komen YouTube. Nah, ini mari kita bahas. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Okas. Okas ditutup di harga 197 dan perubahan harga 34,93%. Kalau kita lihat dari volume, oh ini spike lagi. Bandar lokal akumulasinya cakep banget. Bandar asingnya jualan. Kalau kita lihat Okas terakhir di peak akumulasi, yang beli ada MG XLCPFZ, yang jualan YP SQKK Beki. Nah ini yang jualan kayaknya retail nih ya. Retail ada MG yang akumulasi. Dan ini kelihatannya asing ini YPKK kecatatnya. Ya kan, karena di sini ada AI pun ikut beli sebenarnya ZP. Tapi MG-nya luar biasa bagus. Baik, untuk Okas sendiri ini target dari kalau dia breakout, ini potensi karena dia breakout di sini ya. Potensi bisa ke 212. Nah, apakah ini bisa? Harusnya masih bisa. Kenapa? Karena ada akumulasi yang cukup besar dan ya paling kalau misalnya dia breakout gak kuat, harus tutup di atas 202 biar bagus. Ya, ini candlenya candle strong banget, mantep banget ya. Candle paten. Nah, ini candle paten seperti ini. Nah, jadi ini begitu naik ya kan. 1 2 3 nih loncat. Nah, ini potensi sebenarnya bisa lanjut naik dan benar ya. Dia bentuk penan, retrace dan langsung naik lagi. Mantap ini. Nah, ini targetnya 212. Sementara ini untuk bentukan penannya kemarin sayang ya, gap satu ini nggak tutup. Kalau gap tutup lumayan mantap, tapi dia akhirnya bikin gap juga di bawah ya. Nanti akan ada saatnya retrace lah, istirahat. Nah, kalau udah seperti ini gimana Pak? Ya kalau udah seperti ini pasang trailing stop biar apa, cuannya nggak hilang gitu ya. Jadi kalau untuk saham seperti ini, kalau saya pribadi sih mending ambil dikit, besok masuk lagi kalau naik ya, atau tektokan seharian terus. Kalau mau di swing ya tetap harus disiplin banget ya. Untuk Okas, support terdekat saat ini ada 183, dia breakout, ini cakep banget ya. Ini breakout dan ini saya tarik dari sini ke sini ya kan, dia pas resistannya kena di sini dan di break. Berarti 202 ini harusnya mencapai titik level terakhirnya, dan nanti kalau sudah seperti ini kita tarik lagi garisnya. Nah, baru kita tarik lagi nih. Nah, ya kan 212 nih. Nih pas ya, bisa hit harusnya untuk Okas. Baik, seperti itu untuk Okas. Lanjut selanjutnya ada truk. Truk ditutup di harga 132 dan perubahan harga positif 8,2%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada volume cukup besar. Bandar lokal ini masuk lagi, bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat truk terakhir di big akumulasi, yang beli MG GR PDYB, yang jualan YP CP CCOD. Ini MG akumulasi mantap, dan truk ini oke ya, dia akhirnya breakout setelah sekian lama. Mudah-mudahan nggak false breakout, karena kalau ini kemarin di sini mau potensi turun, tapi ya turun pelan-pelan. Oke, untuk truk kalau dia break potensinya ini ya, selebar penannya dia. Oke, dia drop berarti itu di area sini. Kita tarik aja. Nah, ya ini area resistannya juga buat si siapa, truk ya kan. Jadi harusnya masih bisa tercapai. Ini potensi targetnya berapa? Kita coba ya. Nah, dari sini 30%. Sekali arah nih bisa nih kecapai. Ya, sekali arah. Nah, oke. Seperti itu ya untuk truk. Oke, selanjutnya ada KKGI. KKGI ditutup di harga 630 dan perubahan harga minus 1,56%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih menipis. Bandar lokal ini jualan,
masih jualan terus. Bandar asing ini juga jualan. Kalau kita lihat KKGI di peak distribusi, yang jualan CC, ZP, DR, YP, yang beli NI, XC, XL, KKPD. Ini NI, XC, XL, KKPD retail semua. Saya yakin retail kenapa? Ya 100 jutaan doang ini. Ya kan? Ya KKGI ini dia kepentok MA20. Ya, kepentok MA20 masih gagal naik. Kemarin dia breakout tes resistnya di abu-abu ini yang saya gambarkan. Ya, ini udah lama nih. Ya, udah lama kena drop. Oke, nah padahal di sini potensi sebenarnya cup and handle ya bagus. Cuma dia breakout ya pendek doang, target satunya aja juga nggak kecapai nih. Nah, untuk KKGI support terdekat ada di 610 sampai 600. Resistennya di 656. Kalau untuk sekarang gimana? Sepertinya masih akan turun dulu menguji ke 610. Untuk KGGI seperti itu. Lanjut selanjutnya MDLN. MDLN ditutup di harga 128 dengan perubahan harga minus 2,26%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing masih jualan, tapi kemarin akumulasinya cukup bagus. Kalau kita lihat MDLN di normal distribusi, yang jualan AK, BK, MG, YJ, yang beli YB, CC, PG, XC, KK. Nah, ini retail, mungkin retail ya. Ini bandar yang jualan. Oke, MDLN sendiri masih on track ya. Jadi saya waktu itu bahas udah beberapa lama, coba cari di YouTube ya. MDLN saya kapan bahasnya juga lupa. Jadi ini saya sampaikan, selama MDLN gak drop dari ini masih aman. Oke, dia masih on the track. Dan dia secara nggak langsung ngebuat ini satu ya, roundingan satu. Ini hampir tercapai. Nih, tipis, hampir tercapai. Roundingan kedua, target 160. Nah, untuk saat ini kondisinya gimana? Kondisinya MDLN breakout dan dia kemarin retest, mudah-mudahan ya kuat di atas 124. Oke, mudah-mudahan kuat di atas 124. Kalau kuat di atas 124, potensi rounding naik lagi. Ya, rounding naik lagi ke area 140 dulu. Seperti itu. Ya, MDLN. Tapi kalau dia drop dari 124 dan apalagi dia drop dari uptrend minor ini, udah lepas barang. Ya, jelek. Takutnya jelek. Baik, seperti itu untuk MDLN. Lanjut selanjutnya ada BOS. BOS ditutup di harga 88 dan perubahan harga minus 6,38%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan. Kalau kita lihat, BOS ini netral, yang beli YP, XL, CC, CPDH, XC, yang jualan KK, SQ, PD, NI, JD. Nah, ini pertarungan retail. Kalau saya lihat, jadi kakak guyur, SQ jualan, PDNI, nah ini yang nampungin retail juga. Tapi YP banyak banget yang nampung di BOS. Dan ya karena nggak bangun, kalau saya lihat ya, BOS ini nggak bangun, ya dia benar-benar bertahan di Fibonacci 261% ya, di angka 88. Ini pas banget. Ini saya tarik dari mana? Ya saya tarik dari sini, high ke low untuk cari terbangannya. Dan dia kena di 361 pas, ya kan? Pas ya. Dan ya kita lihat kalau besok nggak berhasil naik, mungkin besok langsung ARP nutup gap. Ini dapat nggak? Ntar saya kalau persenannya ini. Nah ini bisa ARP 82. Oke, bisa ke 82. Dia 82 kalau nggak hidup ya. Nggak hidup tuh maksudnya langsung ARP juga, itu jelek, bisa drop lagi untuk nutup gap bawah. Tapi kalau dia hidup, potensi bisa lanjut rounding naik dan tutupan di atas 88, itu sangat bagus untuk BOS. Seperti itu ya, untuk BOS masih bisa up mudah-mudahan ya, karena ada news itulah di BOS. Coba dicari aja, ada yang bagus katanya ya. Lanjut selanjutnya ada ESIP.
ditutup di harga 78 dengan perubahan harga positif 2,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini terus jualan, bandar asing jualan lagi. Kalau kita lihat ESIP di small distribusi, yang jualan CC, PD, NI, PC, yang beli YP, LG, IU, AZ. Ya, ESIP ini sepi sekali, ya masih sepi. Ini aja dia volume segini agak tinggi ya, padahal sepi banget. Oke, di ESIP dia mau uji penannya ini, ya. Jadi dia drop. Nah, ini lagi mau uji resist. Sementara ini dia terkena MA20, lagi nguji MA20, harus berhasil jebol. Ini belum berhasil jebol ya dari zaman sini. Ini gagal, ini gagal. Nah, ini harus tembus untuk ESIP. Kalau tembus, cakep. Dia potensi bisa ke 120 lagi. Oke, untuk ESIP. Nah, apakah bisa? Ini mungkin ke sini ya. Nah, ke area 120 dulu. Area resistnya. Seperti itu. Ya, untuk ESIP. Jadi memang harus agak sabar. Ya, 78 resist, 81 resist. Nih, pas banget kan, 84 juga resist, 86 resist, 95, 101. Baik, seperti itu ya. Kalau saya sih, ya Fibonacci ini sangat membantu. Kalau tarikan kita benar, ya ini terasa kok, kelihatan. Ya kan? Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ABAH. ABAH ditutup di harga 230 dengan perubahan harga minus 3,36%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis, di bawah volume MA jauh. Bandar lokal kembali jualan, bandar asing jualannya tipis. Kalau kita lihat ABAH kemarin di normal distribusi, yang jualan SQ, YU, IFMG, yang beli YP, CC, ZP, CP. Nah, ini yang jualannya nggak tahu nih siapa ya. SQ ini kan retail, tapi ada YU, IFMG, dan ditarik turun. Ya, ditarik turun. Tapi kalau kemarin ini bukan TP ya, targetnya ini udah tercapai. Nah, ini kalau di stock dictionary lagi berspekulasi akan ada pantulan, mudah-mudahan kuat, dia bisa break out MA60, harusnya bagus, bisa nguji MA20-nya di sini. Seperti itu. Ya, ini dia udah keluar penan, tapi sayang memang nggak break ya. Kalau break volume gitu bagus. Nah, seperti itu. Ya, untuk ABAH kalau view sementaranya support terdekat jelas di 230 sampai 224. Ini support terdekat, support jauhnya di 212, jadi jauh. Oke. Targetnya kalau dia berhasil rounding uji 260 sampai 270 di sini. Untuk ABAH. Seperti itu ya. Lanjut selanjutnya Mari ditutup di harga 182 dengan perubahan harga minus 2,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing jualan tipis. Kalau kita lihat Mari di normal distribusi, yang jualan YP, AK, PDDH, yang beli CC, NI, YB, LG. Nah, ini yang nampungin juga retail, CC, NI, ya, YB ini apa ya, lupa saya. Oke, Mari kalau dilihat dia apakah potensi dead cat bounce, harusnya enggak. Kenapa? Karena dia udah bikin high baru, ya kan? Itu satu. Yang kedua, Mari kalau saya lihat justru dia membuat potensi membuat inverted head and shoulder kecil. Oke, ini view saya ya, ini disclaimer on. Nah, ini seperti ini untuk Mari. Nah, ini roundingan 1, roundingan 2. Nah, saat ini roundingan 3. Oke. Ini ya, saya cut loss di 176 untuk Mari. Rounding bisa lanjut naik. Kalau dia beneran seperti itu, ya tercapai, ya potensi Mari bisa balik ke area 220-an-nya lagi.
Seperti ini. Oke, apakah bisa? Ya nanti tinggal di follow ya. Batas terakhir itu area sini. Nah, kita lihat apakah ada pantulan di sini. Dari ini juga ada MA 60 yang menjaga Mari. Baik, seperti itu untuk Mari. Ini potensi ya, kalau saya lihat kalau dia drop, potensi bikin inverted head and shoulder kecil. Ya, lanjut selanjutnya Akra. Akra ditutup di harga 1.200 dengan perubahan harga positif 0,42%. Kalau kita lihat volumenya menipis, bandar lokal masuk tipis, bandar asing jualan tipis. Kalau kita lihat Akra ini netral, tapi ada yang big akumulasi. Yang beli ada DX, OD, YPSF, yang jualan AK, NI, YULH. Ini OD belinya DX belinya terang-terangan ya. DX ini apa? Bahana ya, Bahana beli. Nah, ini nampungin punya si AK, NI. Harusnya menarik ya karena ada akumulasi yang cukup besar. Kita coba cek aja dari 29 Juli untuk Akra. 29 Juli ya, benar Juli. ZP ES DX. DX 3 terbanyak akumulasi di harganya sekarang. Nih, harusnya masih potensi up. Gitu. ZP pun masih rugi tipis. Kalau di sini ya, area sini, nggak tahu kalau di bawah nih harusnya udah untung. Gitu. Nah, support terdekat pokoknya udah mainin di area 1180 lah. Ya, 1180. Maininnya di situ, supportnya kalau itu jebol tuh dalam artian bukan rambut ya, tapi membuat badan terus jebol seperti ini. Ya nunggunya di 1150. Tapi cut loss di 1150 juga oke sih harusnya. Masih tertoleransi lah ya kan, 4%. Masih bisa. Akra gimana? Ya kalau saya lihat ini potensi double bottom. Ya, potensi double bottom ya harusnya bisa up. Gitu. Ini kan datangnya dari atas 1 2 3 4. Nah, 5-nya lari ya. Seperti itu ya untuk Akra. Resisten terdekat 1250. Baik, selanjutnya ada Buka. Buka ditutup di harga 290 dengan perubahan harga minus 0,68%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masih jualan terus. Buka terakhir di big distribusi yang jualan SQ, YU, BKC, SZP, yang beli AK, OD, MGBP. Ini SQ, YU jualannya deras banget, yang nampung kecil-kecil ya. Baik, untuk Buka kalau di grup Telegram ini banyak yang nanyain Buka gimana. Buka ini sekarang posisinya masih di area resisten saat ini ya, karena dari bawah ya resisten, dia belum berhasil jebol. Kemungkinan dia masih untuk turun lagi, nutup gap. Kemarin ini sayang ya kalau dia nutup gap, enak nih. Nah, tapi ternyata di sini pun ada gap. Ini ada gap. Jadi gimana untuk Buka? Untuk Buka saya mending tunggu di area 260 sampai 274-an ini. Ya 270 lah kalau bisa kejauhan, 270 sampai 274. Nunggu di area situ. Kalau ada pantulan ya kan bisa lanjut naik. Kalau besok ya dia kan bisa juga kan namanya saham tuh drop dalam ya kan buat nutup kayak gini. Dia naik tinggi untuk nutup gap terus kebanting gitu. Ya. Ini harus hati-hati. Dan kalau kita lihat ini dia bikin head and shoulder, tapi ini lebih ke crab ya, lebih ke crab. Kalau kita lihat sampai ke neckline-nya, nah ini harusnya bisa drop sampai sini 244 gitu.
Ya, tapi kita lihat makanya dulu untuk buka di 270 sampai 274 ada pantulan bisa entry. Kalau saya ya walaupun misalnya besok naik ya saya nggak tahu karena kan saya bukan bandar mau naikin harga sesukanya, cuma view saya ini dia masih ada gap 2 di bawah, dia malah bikin gap lagi gitu kan, ya ini harusnya ditutup dulu. Seperti itu. Baik, saya rasa buka menutup perjumpaan kita pada video kali ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya, dan apabila memang dirasa cocok dengan analisanya bisa join di grup Telegram gratis, free, nggak bayar. Ya kita diskusi aja di situ. Kalau ada saham-saham yang menarik kita bisa obrolin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.